Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pagi ini pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini sampai pada ucapan bahagia yang ke-7 yang berhubungan dengan pembawa damai. Di sini saudaraku, damai yang dimaksud adalah damai yang objektif dan relasional dan bukan yang subjektif dan emosional. Jadi kata damai di sini adalah menyangkut damai sejahtera di dalam hubungan atau relationship. Jadi kata pembawa damai berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah eronopoios, yang artinya orang-orang yang menghadirkan damai dimanapun mereka berada. Orang-orang inilah orang-orang yang mengalami perjalanan didamaikan oleh Allah. Karena faktanya adalah di mana kejatuhan manusia dalam dosa telah menyebabkan hubungannya terputus dengan Allah, sumber damai sejahtera itu. Sehingga manusia itu menjadi musuh Allah. Tapi Allah yang adalah Jehovah Shalom merancangkan perdamaian dengan manusia. Tentunya saudaraku, melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera yang luar biasa bagi saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Nah, damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang merupakan kualitas Allah. Ya, ini adalah kualitas Allah Bapa. Sebenarnya manusia yang jatuh dalam dosa tidak punya damai sejahtera ini. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, mereka hidup di bawah gaya hidup atau di bawah sistem yang dibangun oleh kerajaan kegelapan yang tidak memiliki damai sejahtera. Yang mereka miliki adalah kebencian, kemarahan, perselisihan, dan seterusnya. Itulah buah-buah dari kerajaan kegelapan. Nah, damai sejahtera inilah yang sebenarnya hanya Tuhan yang miliki. Jadi, waktu kemudian manusia putus hubungan dengan Tuhan, manusia tidak punya damai sejahtera sama sekali. Dan tentu kita tahu, waktu kita telah diselamatkan, waktu kita telah masuk menjadi anak-anak kerajaan ini, kita tahu persis bahwa salah satu skim dari kerajaan kegelapan, salah satu taktik untuk menjatuhkan kita adalah dengan jalan memutuskan hubungan satu sama lain, membawa perpecahan, mengangkat kembali kebencian-kebencian dan luka-luka yang lama dalam hati manusia untuk membuat manusia terpecah, terpisah, tercerai satu sama lain. Dalam kondisi seperti inilah Yesus berkata, untuk orang-orang yang datang membawa damai, yang mendamaikan mereka dalam sebuah hubungan kasih, itulah sebenarnya yang disebut sebagai pembawa damai atau erenopoios, yang artinya adalah kita ini adalah pembawa damai dari Allah yang membawa kualitas Allah dalam hubungan-hubungan manusia. Saudaraku, hidup berdamai adalah hidup yang tentunya diinginkan Tuhan. Dan hidup berdamai itu saudaraku lebih penting daripada mempersembahkan korban. Kita harus mengerti bahwa hidup berdamai ini adalah hal yang paling utama. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia ini menjadi korban pendamaian untuk menebus kita sekalian. Dan Alkitab mengatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara membawa damai, saudara disebut anak-anak Allah. Jadi orang pembawa damai itu membawa sifat Allah. Karena Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Nah, kata anak itu dari kata huios, itu anak-anak yang dewasa, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang waktu disentuh oleh damai sejahtera, mereka tidak menyimpan damai itu dalam diri mereka sendiri,
tapi mereka membagikan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Itu orang-orang yang dalam hubungan yang retak, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya masalah relationship antara suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak perempuan, hubungan kerja yang terputus. Ada banyak hal. Nah, orang-orang yang membawa damai ini disebut sebagai huios, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dewasa, yang bertanggung jawab untuk menciptakan pendamaian di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Dan bagi pembawa damai, Yesus katakan, kamu berbahagia karena kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita. Kita percaya bahwa kita masuki hari ini, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu berdiam dalam kehidupan saudara. Damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Dan mari dalam kehidupan kita juga, karena kita sudah memiliki damai sejahtera itu, kita membawa damai kepada orang-orang lain, kepada orang yang kita jumpai, karena kita disebut anak-anak Allah. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.